Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Jupiter MX King. Ini keluaran tahun 2000. Untuk di plat nomornya 2026, cuman dapat informasi dari yang punya motor ini udah 2 kali perpanjang, udah 1 kali perpanjang, berarti turun 10, 26 di turun 10, 26 diambil 10 yaitu 16, berarti 2016, keluaran 2016 ya, Jupiter MX King keluaran 2016. Nah, ya langsung saja dengan kasus permasalahan. Nah, sebelumnya juga kita dapat informasi dari yang punya motor bahwasannya untuk di bagian mesin ini belum pernah dibongkar sama sekali ya, masih utuh, belum pernah dibongkar katanya, kata informasi dari yang punya motor. Kita juga belum tahu ya, setelah dibuka nanti kita lihat apakah benar belum pernah dibuka. Nah, informasi untuk sementara dari yang punya motor ini belum pernah dibongkar di bagian mesin. Nah ya, ini permasalahannya untuk motor ini nih. Motornya tidak bisa dioper gigi, bisa dioper gigi cuman tidak bisa gigi 1 dan tidak bisa netral. Jadi bisanya 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 bisanya. Turun 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5, segitu-gitu aja ya, tidak bisa sampai ke gigi 1 dan netral. Tuh, ini gigi 2, diinjak ke depan keras, nggak bisa. Tuh, dicungkil, tuh, langsung ke set, tuh, cungkil. Ini ketiganya juga tuh susah, ketiganya juga harus digerak-gerak di bagian ini. Tuh, nyantol tidak 3 tuh, sekarang 4-nya juga kadang susah tuh. Tuh, ini juga tuh injakan giginya tuh susah, tuh keras, tuh kayak ada yang ngeganjel tuh, kadang kena bisa 2, 3, 4, 5, dari 5, 4, 3, 2 bisa, cuman nggak bisa 1 ke netral, nggak bisa tuh. Dan juga kadang-kadang habis gigi 1 tarik keduanya susah tuh, alot tuh ya, kalau dipaksa ini patah nih. Jadi di alot dia oper gigi keduanya, ketiganya maksudnya tuh, bisanya 2, dari 2 ke 3 susah tuh, nggak bisa ya. Kira-kira kita bongkar kira-kira permasalahan ada di bagian mana. Dan untuk mesin, untuk mesin ini standar suaranya seperti tidak ada yang rusak ya, normalnya suara motor Yamaha Jupiter MX King, Jupiter MX dan Vixen New suaranya ini. Oke, coba hirupan Keng. Nah, saat kondisi masuk gigi ya, ini emang nggak bisa di double starter, harus ditekan kopling. Coba pencet Keng. Tuh, deh, ini kakinya juga, oh, gas, tuh, gas, disipai. Tuh, ini masuk gigi, tuh, ya. Suara mesin sih saya kira segini wajar untuk Jupiter MX King. Ada suara cek itu wajar, ciri khasnya. Nah, ini mau berisik dari rantai karena tidak bisa netral. Tuh 2, susah, nggak bisa tuh, nggak bisa ketiga. Macet tuh, alot. Bisa tuh ya, matikan. Nah ya, kita cari permasalahannya secara bertahap ya. Untuk mencari permasalahannya kita buka di bagian area kopling ya, karena untuk di bagian setutnya saya kira aman nih. Coba Keng, masuk gigi, ini tekan nih kopling, set, puter tuh ya. Untuk di bagian area kopling untuk setutnya aman tuh, kalau dilepas tuh nyantul, tekan tuh ya, muter. Saya kira untuk di bagian area kampas kopling aman untuk sementara. Paling ini mungkin ya permasalahannya antara di bagian as persneleng, untuk di bagian yang sebelah sininya bisa jadi ya, bagian sini, dan juga di bagian area kopling, di bagian tempat pemindah giginya ya, untuk pemindah gigi bintang di bagian shift drum, di bagian sini nih. Nanti kita lihat permasalahannya kira-kira ada di bagian mana. Kita buka di bagian step, buka engkolan, buka knalpot, buka kap mesin sebelah kanan. Nanti kita lihat dari segi fisiknya kira-kira permasalahannya ada di bagian mana. Oke. Ini KM-nya udah berapa ribu ini? Kita lihat KM-nya. Kontak on.
111.985 kilometer. Jadi lumayan, kilometernya udah jauh banget. Ini odo kilometer keseluruhan 111.985 kilometer. Lumayan. Tuh, lihat nggak? km. Lumayan ya, udah jarak tempuhnya. Untuk kilometernya juga udah satu kali ganti plat nomor. Keluaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Udah 7 tahun ya. Udah 7 tahun pemakaian. Nah, step bisa tuh. Kain aja. Kain, cabut lah. Tidinya mau narik tanah. Untuk di bagian pedal rem kita lepas dulu pengancingnya. Aku kau pakai obek nuletik yang tak menang lancipan tak jari-jari. Colok makan video. Kalau aku karat sih pena ya. Nah, kena. Nah dia ya lah. Putar-putar. Buka selaan. Oli hilanya, oli naik ganti cendernya eta. Semet. Nah, olinya juga sedikit. Ini untuk yang punya motor ya, karena yang punya motor ini tidak menyaksikan proses pembongkarannya, mempercayakan ke bengkel kita. Ini untuk olinya juga ini ada sedikit teman-teman nih ya, Pak, motor Anda nih olinya sedikit. Jadi untuk proses penggantian oli ini jangan terlalu lama. Ini mungkin terlalu lama proses penggantian oli ya.
Terlalu lama ini ganti olinya. Bentar lagi macet. Tuh, karena olinya tuh ya kurang kontrol ke bagian oli. Untuk normalnya proses penggantian oli ya, standarnya pada umumnya di angka 2500 km atau 2000 km ya. Cari aman 2000 km lah kalau motornya sering aktif. Paling lama 2500 km. Itu juga lihat kondisi. Kalau kondisinya macet, jalanan macet, bisa di angka 1500 km setiap pergantian oli, bisa di 2000 km, disesuaikan lah. Karena kondisi macet mah mesin di motor diam, cuman di tok lagi yang ininya macet nih, tuh tidak gerak. Di ini tek. Tuh teman-teman tuh macet. Nah, jadi biar gerak dulu. Jadi kalau kondisi macet disesuaikan. Kalau macetnya parah bisa 1500 km setiap kelipatan ganti olinya. Kalau tidak begitu parah macetnya bisa 2000 km atau 2000 lebih. Kalau misalkan normal perjalanan tidak macet ya standar aja 2500. Kalau lebih rajinnya lagi 2000 km setiap ganti oli. Kalau ini mah kayaknya udah berapa kilometer nih. Soalnya motornya juga dipakai pulang pergi. Kalau dipakai pulang pergi, patokan pulang pergi tidak akurat ya. Kalau berpatokan pada bulan, kurang akurat. Kalau motornya pulang pergi, misalkan kalau kita berpatokan 1 bulan 30 hari, sedangkan untuk perjalanan perharinya nyampe ke 200 km per hari, misalkan bolak balik pulang pergi 200 km kali 200 km kali 30 udah berapa? 6000 km. Macet motornya kalau setiap ganti olinya kayak gitu ya, macetnya. Nah kan jadi ayah spasi ya, ayah spasi kok. Nah ayah spasi samet. Nah pasang murna, ditekan video pasang murna. Ini belum pernah dibongkar sih, makanya nggak nyalain aja. Macet di engkolannya juga macet nih. Ini ganjal, cungkilan ban, senok ban pakai kain. Ini agak dikeluarin. Nggak ganjal lah, kurang pas. Karena ada spasi sedikit. Keluarnya. Nah, keluar bisa dapat. Yes, keluar kan bau enggak? Bau enggak? Tuh, kontak deh. Tuh, terus. Deh. Kayak ucit teh. Bukain apa? Murah buka. Tengah nah. Berat tahu. Nah, gitu lah. Nah, apa nih kayak balon. Ini natalasa jadinya. Ini harus hati-hati untuk pemukulannya, dratnya takut rusak. Nah. Sekarang kita buka di bagian bak kopling. Kita yang kunci 8 semua sekelilingnya. Kalau yang misalkan mau coba-coba belum pernah pembongkaran di bagian sini, ini harus prihatin ya teman-teman. Di bagian bautnya harus diingetin. Kalau yang belum pernah, jadi harus hati-hati, diajar rajin ya. Kalau misalkan belum pernah buka, mau nyoba-nyoba gitu buka, mangga. Tapi intinya harus sebekas-bekasnya lagi nanti bekasnya. Ya, yuk ngis benang ya. Tekan kopling keluar tuh.
Keras. Rapat banget. Nih untuk pemukulan, jika bautnya sudah kena semua, bisa diketok di sini satu, ya. Bisa pakai kunci T dari sana nih, tuh dari sini nih pukul nih, pakai kunci T kayak gitu. Ini keras, artinya tuh, benang, gas, tuh, gas benang. Nah, ya. Jadi ada tempat pukul-pukulnya, jangan sembarangan pukul. Di sini sentil, setiap sentilan di bagian sini ini bertujuan untuk pemukulan sini dan di sini. Nah, pakai obeng getok kayaknya. Dibuka dulu ininya nih dari boxnya. Pakai obeng getok yang runcing. Kalau pakai obeng biasa susah kena di situ. Ya. Nih. Untuk packingnya ini masih aman. Harus hati-hati packing di bagian sini karena untuk nyari packingnya susah di sini. Ini packing kaleng untuk Jupiter MX King kaleng. Nah, sekarang kita lihat apa penyebab motor ini tidak bisa dioper gigi. Kameranya pakai tripod ini. Wow, bearing. Oh, kendor. Nah, jadi ini masalahnya kendor doang bautnya, teman-teman nih. Ya. Nih, bautnya kendor, baut persekel, baut gigi bintang. Nah, sekarang kita jangan merambat kemana-mana karena instruksi dari yang punya motor untuk memperbaikinya jangan kemana-mana. Perbaiki itu saja yang bermasalah. Oke. Ya, untuk di bagian kopling ini tidak kita buka, di bagian engkolan juga tidak kita buka. Kita posisi miring, ya. Kita miring posisinya. Ya, agak susah biar kelihatan. Biar teman-teman bisa menjangkau dari indera penglihatan teman-teman semua. Miring. Nah, gulingkan ya hadek, Keng. Tah, spion telepkan setang kali itu kan. Nah, tapi gigi nanya. Ya. Ya, iya. Kumanya. Ceklan mana sih usuk? Makan nuberem ganjal pakai nuberem. Ya, ini supaya teman-teman lihat jelas permasalahan dan juga yang punya motor biar tahu masalahnya di bagian mana. Jadi kita tidak mengada-ngada suatu masalah. Nih kadibanya. Oh, bisa tuh. Nah, potong mau ya. Tangges gitu. Nah. Udah, guys, aman. Nih ya. Di sini kita tidak mengada-ngada suatu permasalahan, apa adanya. Videonya juga tidak kita skip, ya, apa adanya nih. Masalahnya, nih, dari baut ini nih, operan, tuh bisa teman-teman lihat. Nggak kelihatan pakai cahaya. Nih pakai obeng, nah, nih, ya baut yang di sini nih, nih baut L. Nih kita kasih tahu aja nih ke teman-teman. Nah, ini nih baut persekel gigi bintang ini 1 2 3 4 5 untuk 6 pemindah gigi di sini. Ini baut tengahnya kendor. Nih. Ya. Nah, tinggal kita kencengin doang. Coba ditincek gigi nak, Keng. Tincek gigi nak, no, kendor. Tuh, kendor. Tincek lagi gigi nak, kunci L. Kunci L nuletik. Kunci L berapa ya? Opat punya kunci L berapa? Sampai ditincak pun gigi nanya. Nah, mantok yang kudu dikencangkan las amet. Set tuh, kendornya parah tuh, teman-teman. Tol ceklan motor tol. Tuh keputar. Ujung nih. Nah, baut itu yang kendor. Baut gigi bintang persekel yang nempel ke bagian sip drum. Tuh, bisa. Tuh, udah bisa tuh dioper giginya tuh. Tuh, terus kencangan deh. Nah, tilhur bisa tuh, tilhur. Tuh bisa tuh. Ya. Kendor baut itunya. Aneh ya motor ya. Dan juga kita tanya ke yang punya motor, barangkali nginjek giginya terlalu kasar, tapi kata yang punya motor normal-normal aja, tidak kasar untuk oper giginya, biasa. Wajar lah, motor udah berapa tahun, 7 tahun.
Nah, udah bisa tuh. Bisa ya kan? ya. Oke ulah kak. Nah, itu bisa. Tadi umpan ngangkol. Coba kendoran lagi. Udah kak dulu be. Udah. Tadi mah kenapa nggak bisa ditarik? Ya karena nyangkol. Kendoran lah coba. Nah, baut itu yang kendor nih teman-teman. Tuh. Terus sampai mentok, kendoran dulu. Nah, ya. Ini kenapa tadi nggak bisa ditarik? Ini, ya karena giginya mentok, nggak bisa dioper gigi. Kalau sekarang udah bisa diputar, agak masuk ke dalam, cabut keng. Nih, baut ini nih yang kendor teman-teman. Nih, ini yang kendor. Nih. Zoomnya kita perkecil. Nah, ini yang kendor sehingga si bendolan-bendolan ini mentok dengan si pemindah gigi ke bagian sini nih. Nih, mentok, jadi ngeganjel. Ngeganjel. Ini padahal belum pernah dibongkar. Tapi sudah mengalami masalah. Mungkin ya menurut saya sih untuk pengoperan giginya kasar mungkin yang punya motor. Jadi perasaan dia nggak kasar, ternyata ngoper giginya kasar. Menurut dia sih perasaan mungkin nggak kasar. Buktinya ini sampai lepas. Ya, selama saya buka bengkel jarang sekali menemukan, walaupun motor sudah bertahun-tahun dipakai, jarang sekali saya jumpai ya dari pabrikannya belum pernah dibongkar. Misalkan nih motor keluar dari dealer belum pernah dibongkar sama sekali oleh bengkel-bengkel maupun bengkel resmi maupun bengkel pinggiran seperti saya ya. Misalkan ini sampai lepas di bagian baut ini tidak pernah saya jumpai, baru kali ini ya, baru kali ini. Ini entah seperti apa ini masalahnya, pasti mungkin pas perakitan pertamanya, mungkin asumsi saya perakitan pertamanya di dealernya, mungkin di pabrikannya pengencangannya torsinya kurang begitu kencang mungkin di sini, dan juga kemungkinan bisa jadi yang punya motor kasar oper giginya, jadi menyebabkan di bagian sini lepas, kendor bautnya. Lepas enggak, cuman kendor. Ini gigi bintang, pemindah gigi yang nempel ke bagian shift drum, bagian sini. Nah, untuk pemasangan seperti ini di sini nih ya, tuh. Ini kenoknya pas, tidak akan mungkin salah tuh lubangnya. Tinggal pasang aja kayak gini. Ininya sambil ditekan. Ini lepas juga nggak apa-apa dulu. Pegas di bagian sini, pernya lepas dulu untuk pemasangan. Nah, pernya lepas. Ini cari yang pas. Tuh. Set. Nah, sekarang kita kencangkan. Oh, yes guys. Pakai lock tip, pakai lem besi, tetesan tetes juga, lem power. Ya, kalau untuk asli bawaan pabrikannya, di sini pasti setiap baut di bagian mesin, mau di bagian mesin maupun di bagian luar semua ada lock tipnya ya. Di bagian, contohnya di bagian piringan cakram, di sana ada pengunci lock tipnya ya, di sini. Jadi walaupun tidak begitu kencang, dia kuat, tidak akan lepas. Makanya kalau misalkan contohnya kalau lepas di bagian baut cakram nih, dipukul dulu bautnya, trak bertujuan supaya gerak
si lock tip yang ada di bagian beratnya pecah, tas. Ya pakai lem power sedikit aja, jangan banyak-banyak, tis aja cukup. Supaya tidak terulangi lagi, kena getaran dia tidak lepas. Untuk pembukaan kayak pakai lem power kayak gini ya. Ini untuk pembukaan, jangan mikir untuk bukanya. Kalau bukanya ada tekniknya lagi. Digetok dulu sebelum setetes backing. Tes, loba. Tak diharap sampai diharap. Nah, guys gitu. Nah, jangan banyak-banyak. Untuk pembukaan jangan khawatir. Ya. Untuk pembukaan cepet yang langsung. Untuk pembukaan jangan khawatir nggak kena, bisa ada tekniknya juga, digetok dulu supaya lock tip pengunci yang ada di deratnya itu pecah. Tas, udah pecah pasti dia mudah untuk lepasnya. Jangan khawatir. Kadang-kadang yang komen tuh aneh-aneh. Ya, kenapa dia lem bang? Nanti lepasnya susah. Untuk ngelepasnya ada tekniknya. Jangan takut, semua yang kita aplikasikan pasti kita punya penawarnya. Untuk pelepas ya, per ini ya dilepas cukup nih pakai obeng tadi ya. Nah, nih sentil ini asup kena rasio. Udah gitu doang. Sekarang kita pasang ininya, rem tancap. Selek, lurusin, hit. Nah, udah gitu doang. Sekarang pincak gigi tuh, keharap. Kaburi, kau tandarkan keng. Kau tandarkan. Kaburi. Taruh. Oke. Taruh. Untuk putar bana. Putar bana, sabari. Harap biaknya. Ya. Kaburi. Ya, iya nak dorong ya. Nah. Tuh bisa. Itu putar tuh. Ban-ban sampai digerak. Terus biak kaburinya. Ya. Harap. Putar tuh. Putar deh terus. Harap. Terus. Netral, harap hiji. Nah, bisa. Tuh hari, iya tekan keng. Aing tilu kok jadi tuh. Ada atuh lah. Putar-putar be. Nah, kita kontak. Bisa gigi satu, netral bisa enggak nih? Nah, netral bisa teman-teman ya. Ini cahayanya mati kan? Nah, ini netral. Gigi satu, sekarang bisa gigi satu, gigi dua, gigi tiga, gigi empat, gigi lima, turun 4, 3, 2, netral 1. Sekarang plug netral. Nah, normal ya. Sekarang udah normal, matikan, bisa netral. Nah, sekarang kita pasang lagi bak koplingnya ya. Pasang lagi bak koplingnya karena dalamannya juga bersih, tidak mesti harus dicuci karena di sini tidak ada penyerpisan, tidak ada penggantian part, tidak ada. Keng cabut lagi, coba. Nah, di sini kita jelasin nih. Ini berperan penting seal ini. Walaupun tidak ada proses penggantian, apa salahnya di sini kita cek di bagian sini. Kalau misalnya sobek di bagian sini, saranin harus diganti di bagian sini, nanti resikonya fatal. Oli yang masuk ke bagian kruk as, ke bagian sana, ke bagian connecting rod, nanti tersumbat. Bukan tersumbat, jadi putus di tengah jalan, tidak masuk ke tujuannya, keluar. Masih bagus, pasang lagi. Oke, mantep. Oli Natul yang Malub Sport warna hidung. Ya.
Ini sudah 30 menit, biarin. Jangan di skip sampai pasang. Nih ya, olinya Yamalub Sport 1 liter. Pasang filter oli, sekaligus lubang pembuangan oli. Kalau untuk jenis motor ini, motor Yamaha Jupiter MX King, Jupiter MX Old, Jupiter MX New ya, dan Yamaha Pixen Old maupun New. Untuk pembuangan olinya ya R15 pun sama, R25 sama. Untuk pembuangan olinya ya menyatu dengan filter oli. Enak kalau ini mah menyatu dengan pembuangan oli filternya. Jadi setiap pembuangan oli filternya pasti terbuka, terbersihkan. Dan di sini ada filter oli nih di bagian sini. Ini juga penting. Filter olinya letaknya di sini. Jadi ada pembuangan oli, berikut filter, saringan, dan juga filter olinya bisa ada lagi di sini. Jadi ada 2 saringan untuk jenis motor ini. Motor Jupiter MX ya, Pixen New, Pixen Old, Jupiter MX New, Jupiter MX Old, sama Jupiter MX King ya. Untuk saringan olinya ada 2 di bagian baut pembuangan oli dan di bagian bak kopling di bagian sini. Jadi setiap pergantian oli ya, 2 kali ganti oli, cek filter oli ya. Harusnya sih diganti 2 kali, ganti oli mesin, filter oli dibuka, diganti harusnya. Nggak tahu ini yang punya motor udah berapa kali ganti oli ini filter oli. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor. Ini pasang dulu, kasih oli, nanti belakangan filter oli mah dimiringin juga bisa, ganti filter oli mah. Ya, ini sekali lagi kita ulangi untuk proses penggantian oli, jangan sampai telat ya, sayang, kasihan motornya. Kalau misalkan sampai habis oli, sampai kering oli, apalagi sampai nge-gym motornya sampai macet di bagian mesinnya, biayanya ya, biayanya besar. Zaman sekarang nggak ada yang murah. Pertalit aja naik, bensin aja naik ya. Udah mah pertalit kualitasnya kurang bagus, harganya naik. Pertama mahal, serba mahal. Ya, nanti kita coba, kita tes giginya ada enggak 5 biji, dan juga netralnya. Kenal potula. Ada pula banyak lah nih mah. Culi mah col. Ya, untuk teman-teman yang mau coba-coba bongkar, nggak apa-apa, mangga, tidak masalah. Yang penting teliti, rajin ya. Kalau dengan ketelitian dan kerajinan, orang pinter pun kalah. Orang pinter juga kalau nggak teliti, nggak rajin, yang sudah mahir pun proses pembongkaran dan pemasangan di bagian mesin, kalau nggak rajin dan nggak teliti, akan kalah ya dengan yang biasa-biasa saja ya, tapi rajin dan teliti. Namanya juga manusia, sifatnya ada lupa. Jadi lupa. Kalau dicampuri kita dengan kerajinan dan ketelitian, sedikit resiko kesalahan. Jadi untuk teman-teman yang mau coba-coba bongkar mesin, bongkar apa, silahkan, mangga. Yang penting teman-teman jangan, kalau misalkan jangan nekat ya. Kalau
kalau misalkan belum pernah sama sekali bongkar mesin, lihatlah, nyari referensi, minimal cari referensi, nonton-nonton di YouTube ya, minimal. Jadi ada gambaran apa dulu yang mesti harus dibuka, yang normal. Contohnya di bagian shift drum tadi, pemindah gigi bintang yang normal itu seperti apa, apakah yang kendor, apakah kencang seperti tadi ya. Jadi yang normal itu kencang. Jika teman-teman menjumpai permasalahan di motor ini, misal motor apa saja, saat dioper gigi bermasalah di bagian gigi ya, dicampurin logika nih. Kalau misalnya masalahnya di bagian gigi, itu jangan bongkar-bongkar ke yang lain, fokus ke bagian gigi, di bagian pemindah gigi bintang, atau di bagian shift drum, atau di bagian bearing shift drum yang sudah rusak, bisa jadi ya. Saat kita cek secara bertahap baru dibuka di bagian area kopling saja, kan ketahuan ada yang tidak wajar, ada yang tidak semestinya dia kencang malah kendor. Itu masalahnya. Keng masang ini asup. Jadi pasang engkolan dulu. Silakan nyari referensi kalau yang belum pernah bongkar sama sekali. Nyari referensi, lihat gambaran, lihat tutorial channelnya yang masuk logika gitu, yang masuk logika teman-teman. Jadi di sini kita akan coba bantu teman-teman yang mau belajar. Jadi untuk kesini-sini saya bikin video, tidak saya skip ya, tidak saya skip untuk membantu para teman-teman semua yang mau bongkar mesin sendiri. Misalkan bongkar apa saja lah, bongkar apa sendiri, jadi punya gambaran apa dulu yang mesti harus dibongkar dan untuk pembongkarannya kayak gimana. Jadi teman-teman bisa tahu ya. Ada juga sebagian mungkin mekanik yang sudah mahir perbengkelan bongkar pasang di bagian mesin. Ada banyak yang komen, "Bang, kalau bisa durasinya jangan terlalu lama, yang penting-pentingnya aja." Bagi dia yang tidak penting mungkin. Kalau misalkan bagi teman-teman yang mau memulai mengenal di bagian mesin ya, pengencangan di bagian sini aja ini penting. Jadi biar ada gambaran, biar masuk ke memori otaknya. Kalau yang sudah mengenal agak sedikit jauh ke bagian mesin ya, yang pengencangan di bagian engkol, pemasangan step tidak mesti harus divideokan. Tapi kan gini, di sini kita menghitung, melihat minimal ya, minimal yang paling rendah gitu. Lihat kemampuan yang paling rendah. Penonton juga kan kemampuannya macam-macam, ada yang tingkatannya rendah, ada yang sedang, ada yang lebih tinggi, ada yang tinggi, bahkan ada yang mahir pun, yang lebih pandai pun menonton. Kadang-kadang yang pandai itu yang suka kritik, contohnya yang simple aja, bikin videonya yang penting-pentingnya aja gitu, inti-intinya aja. Bagi dia sih yang inti-intinya saja, tapi bagi pemula untuk pemasangan step, pemasangan knalpot juga penting ya. Airing na belah dia tadi. Yang paling saya benci tuh ya, orang yang kemampuannya belum seberapa tapi so tahu, komennya macam-macam. Suka menyalah-nyalahkan ya, komennya macam-macam.
Kalau berani sih coba dia bikin tutorial, bisa nggak? Bikin channel YouTube. Jangan cuman keluar-keluar di komentar. Ya, komentarnya macam-macam. Ini aja kita bikin video udah syukur ya, kita bikin video ngebantu teman-teman yang ini yang belum paham. Segini aja udah mau bikin video. Apalagi suruh balas di komentar. Kadang-kadang dibalas satu, yang lainnya pada cemburu pengen dibalas. Sekalian sama sekali nggak ada yang pernah dibalas. Paling dijawabnya nanti pas bongkar mesin, yang dia pertanyakan tuh kita jawab. Kalau misalkan contoh ini mah bang, gimana cara buang minyak rem, saya nggak akan balas di komentar, nggak bakal. Paling saya nanti bikin tutorialnya, dijawab dengan tutorial, dengan video dijawabnya. Dan juga teman-teman ada yang nanyain alamat, bang alamatnya di mana, kok setiap yang nanyain alamat tidak pernah dikasih tahu. Nah ya, untuk saat ini kita belum siap kasih alamatnya ya, belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya kita kasih alamatnya. Jadi teman-teman percuma ya mau nanyain alamat di komentar, nggak bakalan dikasih alamat. Nanti juga kalau sudah waktunya kita cantumin alamatnya di Google, di ini apa, Google Mapnya kita lokasinya, share-nya nanti dicantumin di YouTube ya, dicantumin nanti di deskripsi lah, deskripsi YouTube nanti dicantumin Google Mapnya, tinggal klik langsung ininya apa di Google Map, bisa langsung ke tempat saya di sini. Tapi belum, untuk saat ini sorry sekali belum bisa ngasih alamat ya. Tidak perlu dikasih alasannya, tidak perlu. Semes ayo dong nama oke. Top set semes. Nah, ini di sini aja dulu kameranya. Ada yang beli packing. Jajal keng, oper gini nah. Jadinya belok. Berat pilok jore. Magnesium. Ayah kan mesin. Full. Amari orang ada itu ke bengkel. Full. Hah? JLD. JLD sedang, JLD eta mesan. Hari kamole. Hah? Kamole. Kayaknya orang campur iya. Makita lebih bagus Makita. Tapi produk Makita dan kamole. Cuman kadang-kadang nyaran spare part negati, bisikan rusak negati. Ari JLD san loba. Di online eta. Namanya semet ya. Hah? Iya, coba gas. Ya, ini kita informasikan ke yang punya motor, motornya juga ngebul. Ini mungkin akibat selalu telat proses penggantian oli, makanya kayak gini. Saat kita kasih oli maksimal di 1 liter 1000 mili, ini keluar asap. Ya, ini akibat selalu telat proses penggantian oli ini tuh. Tidak berpatokan pada kilometer, dirasa-rasa doang. Akhirnya kecolongan, olinya tinggal sedikit. Nah, kayak gini resikonya itu. Oke. Nah, ini mah yakin nih setiap proses penggantian oli, misalkan setiap proses penggantian oli 2500 km, sebelum masanya waktu pergantian oli sudah tekor ya. Kalau udah kayak gini, ini harusnya bongkar mesin
ganti ring seher, ringnya aja kalau bisa diganti ringnya, karena untuk suara mesinnya ini masih lembut. Tuh. Coba pereken lakeng ngaringin suara mesinnya tuh ya, segini masih lembut. Pencet kopling, pencet kopling tuh, ditekan kopling lembut, lepas berisik, lembut berisik, lembut berisik. Nah, itu karet koplingnya udah agak sedikit ada space di bagian karet kopling. Makanya saat kita tekan kopling tidak ada beban ke bagian sarang kopling. Makanya ringan suaranya bersih. Kalau kita lepas di bagian handle kopling, ya, otomatis kopling menekan, muter di bagian rumah koplingnya. Jadi ada beban di bagian rumah kopling sehingga bentrokan antara karet kopling dengan rumah kopling terdengar dek 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 dek, dek, ada space ya. Kalau ditekan koplingnya adem ya. Tuh, lembut. Lepas, tekan, lepas. Nah, tekan. Tuh, lembut ditekan tuh. Lepas, berisik ya. Ini dari karet kopling. Dan untuk di bagian tekan kopling. Nah, tuh, ditekan kopling suaranya lembut. Dan tidak ada menandakan di bagian piston yang rusak, longgar atau gimana. Di bagian piston tidak ada suara berisik, game listrik dan game letrek yang nggak ada nih. Berarti ini lemah di bagian ring seher saja mungkin ya, lemah di bagian ring seher saja. Ini kalau pengen normal lagi harus dibongkar, dilihat kondisi boringnya masih bagus apa tidak. Kalau masih bagus ya diganti ringnya aja, aman diganti ringnya aja, insya Allah. Netral, coba gigi hiji, gigi 1 tuh, gigi 2, 3, 4, 5, kehandap turun 4, 3, 2, 1, netral. Nah, bisa tuh ya. Sekarang kita coba. Ini untuk beat the look sudah ready, tinggal diambil. Tinggal diambil. Ini yang punya beat the look silahkan diambil. Yang lain sudah keluar semua, udah naik semua mesinnya. Aerox 2 sudah naik semuanya. Motor Soul GT sudah naik semuanya, Jupiter Jet1 sudah naik semuanya, sudah diambil sama ownernya. Honda Beat yang udah 4 KZL sudah. Ayak kabeh gigi nak. Ya, untuk di bagian gigi udah ada semua normal. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, sedikit berbagi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika penjelasannya kurang bisa dipahami, saya minta maaf. Segitulah adanya saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.